Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomong sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpin. Saya pakai bahasa Indonesia kalau sekarang. Kenapa? Orang-orang kaya hari ini anak pendidikannya setara. Orang-orang kaya hari ini orang tuanya tegas pada anaknya. Sekolahnya terarah, keterampilannya terarah, pendidikan agamanya baik. Mereka tumbuh menjadi kelas menengah yang makin kuat. Anak anggota DPR jadi anggota DPR. Anak gubernur jadi anggota DPR. Anak kepala desa jadi kepala desa. Akses politiknya kuat. Mohon maaf, anu babalapan, anu tawuran, yang balapan, yang tawuran, yang keguguran, yang setiap hari sekolahnya DO, anak-anak kelas menengah ke bawah atau dikatakan anak-anak orang miskin. Disparitas ini, saya kasih tahu, disparitas kesenjangan ini akan menjadi problem sosial yang akut. Kenapa? Kalau mereka tidak terselesaikan secara ekonomi, mereka tidak dihadirkan dalam pendidikan yang layak, mereka tidak mendapat layanan, mereka tidak dimasukkan dalam barak untuk mengikuti pendidikan agar karakternya terbentuk, maka revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantong gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan dalam tawuran. Dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung. Terlatih di jalanan. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi kemarin. Dan itu setahun yang lalu saya sudah memperingatkan pada semua orang. Saya tanyakan, kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomong sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpin. Dan barangkali baru terjadi sepanjang sejarah. Jam 3 dini hari mereka nggak bisa pulang. Ada yang dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Subang, dan itu anak-anak sebaya. Kenapa? Nggak punya ongkos. Kenapa gedung sate beres pada malam itu mereka? Karena malam itu kebetulan saya biasa bawa uang tunai. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang. Dan mereka pulang. Orang yang mengorganisir mereka menggerakkan untuk membakar tinggal 2 orang. Saya sudah tahu itu. Mereka tidak berdaya. Kenapa? Orangnya tidak bisa digerakkan. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin, mulailah duduk lesehan dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan ada yang ngamen, buka kacanya. Hanya sekedar 100.000 berilah. Kalau ada yang kaki 5 yang setiap hari kemudian dia jualan, kemudian dia jualan asongan, berilah. Kenapa? Itu merupakan rangkaian kekuatan ketika ada gerakan demonstrasi, perusakan. Mereka adalah kekuatan efektif untuk digerakkan, mudah berkumpul. Dan tidak akan terjadi manakala kita kenal, tahu karakter mereka dan dekat secara emosi pada mereka. Dan yang paling utama adalah mereka percaya pada kita. Ini saya ingetin. Kenapa? Ini terjadi. Baru terjadi dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal.
Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Maka penting dibangun sekolah manajer, maka penting dibangun sekolah rakyat, maka penting dibangun sekolah taruna Nusantara. Penting agar apa? Agar orang-orang miskin bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat dan setara. Itu konsepsinya. Nah, untuk itu maka dalam konsepsi ini saya nanti mengajak mulai perubahan ini, Pak Bupati, mudah-mudahan nanti Karawang bisa memulai. Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan untuk melindungi seluruh rakyat yang bukan ASN, yang bukan karyawan perusahaan, yang bukan TNI, yang bukan Polri, untuk mendapat asuransi jaminan ketenaga kerjaan. Agar ketika sakit dia diobati, yang nunggu di rumah sakit biayai, sehingga tidak menjadi krisis sosial. Maka nanti dibagi dua, provinsi setengahnya, kabupaten setengahnya, dan saya mendapat informasi pemerintah pusat juga akan melakukan hal yang sama walaupun terbatas. Ini bisa kolaboratif. Kenapa? Rakyat terlindungi. Nah, seluruh rangkaian itu harus kita lakukan dengan kecermatan dan membaca anggaran secara cermat. Untuk apa? Membangun keadilan semesta. Yang terakhir, Karawang itu punya karakter sebagai perempuan. Maka karakternya Subang Larang. Karena karakter perempuan, maka perempuan itu harus senantiasa dijaga wajahnya agar tidak bolong-bolong. Maka wajar kalau Pak Bupati tidak boleh lagi di gerbang tol, walaupun itu adalah kewenangan pemerintah pusat, rumputnya lebih tinggi daripada mobil. Nanti kita babat hari Senin, Pak. Kita jangan ngomong lagi itu jalan nasional. Kenapa? Hamparan sawahnya tidak terlihat, terhalang oleh rumput yang tinggi. Kita bereskan, kita rapihkan. Untuk apa? Agar si cantik itu kelihatan jelitanya. Nanti yang kaki lima yang di Karawang Barat itu, ya kita atur. Tambal ban boleh ada, tapi ada ruangan pembangunan yang baik. Pedagang boleh ada, tapi diatur kiosnya yang baik, tertata rapi, mereka dikasih pelatihan. Untuk apa? Disparitas. Agar apa? Agar orang tidak melihat kesenjangan sosial. Apa kesenjangan sosialnya? Satu sisi ada komplek-komplek apartemen, ada perumahan-perumahan mewah, tapi di sisi lain ada hamparan kemiskinan yang diperlihatkan di pinggir jalan. Orang akan menilai. Untuk itu tidak boleh ada lagi. Saya tadi ngomong ke Ketua DPRD, Pak Ketua, nanti kita jaring anak-anak yang suka ngamen di Cikopo dimanapun, coba bawa ke ruangan, masukin ke sekolah pendidikannya berbasis militer. Untuk apa? Dirubah karakternya. Kenapa? Setinggi apapun kita ngomong tentang keadilan sosial, kalau di jalanan masih ada peminta-minta, kalau di jalanan masih ada pengamen yang bawa anak, itu kehormatan. Saya ingin menjadi gubernur Jawa Barat, seluruh wilayah ini terhormat. Karena seluruh wilayah terhormat, satu, bangunan fisiknya tertata dengan baik. Kedua, kebersihannya tertata dan terpelihara dengan baik. Ketiga, estetikanya mulai muncul. Keempat, terjadi harmoni antara manusia dengan alamnya. Kelima, terjadi harmoni antara pemimpin dengan rakyatnya. Itulah yang disebut dengan ba'datun toibatun warapun gopur, atau gemah ripah repeh rapih. Inilah prinsip-prinsip dasar keadilan memimpin. Karena prosesi keadilan ini hanya bisa diraih manakala apa? Manakala pemimpin tidak ngantor di ruangan. Saya kenapa mengambil filosofi keliling? Karena itu filosofinya Raja Pajajaran. Kenapa? Dia tidak pernah duduk pada sebuah mahligai tahta kekuasaan, sitinggil binaturata gegamadenta kalau bahasa Pak Cecep almarhum. Dia tidak pernah duduk pada sebuah istana yang megah. Dia selalu berkeliling dalam setiap waktu. Makanya ditinggalkanlah yang disebut dengan patilasan, sehingga makamnya pun nggak tahu di mana. Dan ketika turun dari jabatannya, dia tidak merana dalam dirinya. Dia tidak merasa dia jatuh dari jabatan kemudian menangisinya. Raja yang setia pada rakyat itu memilih menjadi petani
kemudian mendirikan kampung-kampung adat, dan ajarannya masih hidup sampai hari ini dengan padi-padi unggulan 6 bulan, kampung-kampung yang terhampar dari kawasan Bogor, Sukabumi, Cianjur sampai Garut. Itu nilai ajaran yang hidup yang disebut dengan Siliwangi. Prinsip dasar itu yang menginspirasi kita. Untuk itu mari kita bersama-sama, saya ngajak para camat, para kepala desa, para kepala kelurahan, buatlah di rumah dinasnya, di rumahnya atau di kantornya pusat pengaduan warga. Apa keluhan warga? Layani oleh aparatur desanya. Kalau berat ditangani oleh desa, lapor sama bupati untuk ditangani. Kalau bupatinya berat tidak tangani, lapor sama gubernur. Kenapa? Karena seringkali problem itu muncul itu seperti itu. Di rumah saya setiap hari itu tidak kurang dari 50 orang datang, dan saya menyiapkan makan dalam setiap hari. Ketika datang harus makan, dan tidaklah bertemu dengan saya, cukup dengan tim yang menangani. Timnya nanti WA ke saya, di situ sudah ada pengacara yang mendampingi. Banyak kasus yang bisa diselesaikan, banyak orang yang mengalami problem hukum terselesaikan bahkan sampai Jawa Tengah, karena yang adunya sampai Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dan banyak orang, saya cerita ke Pak Bupati, di rumah sakitnya mereka sudah gratis karena BPJS, tapi mereka nggak punya uang lagi untuk nungguin di rumah sakit. Kemoterapinya di Hasan Sadikin nggak bayar, tapi mobil untuk ngangkut kemoterapi dalam setiap minggu perlu 750.000. Itu mereka nggak punya. Negara harus hadir dalam kesulitan itu. Negara harus ada dalam kesulitan itu. Kenapa? Saya pelajari rakyat. Rakyat tidak banyak minta. Rakyat itu hanya satu. Satu, pengen makannya tercukupi. Dua, pengen kesehatannya terlayani. Tiga, pengen pendidikannya terpenuhi. Rakyat secara umum itu pun sudah baik bagi mereka. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati yang sudah meningkatkan anggaran pembangunan rumah tidak layak huni, meningkatkan anggaran layanan kesehatan, meningkatkan layanan anggaran pendidikan. Dan saya ngajak pada Pak Bupati, saya ingin dalam 5 tahun ke depan lahir kelas menengah baru di industri di Barat, di Karawang. Tidak ada jalan bagi kita untuk membuka rekrutmen bagi anak-anak yang akan disekolahkan untuk D3 atau S1 di bidang teknik, agar mereka menjadi kelas baru, atau direkrut menjadi calon manajer sekarang. Dan saya membuka ruang yang sebesar-besarnya. Karena apa? Sampai kiamat orang Karawang pasti bertengkar dengan HRD. Kenapa? Selama HRD-nya bukan orang Karawang. Cara menguasai industri itu adalah anak-anak kita dididik jadi kelas menengah baru. Saya ketika jadi bupati dulu membuat namanya sekolah manajer, pendidikan diploma 3. Anak security saya biayai, kemudian anak office boy saya biayai, anak-anak yang di sekitar industri itu saya biayai. Hari ini anak-anak itu sudah ada yang di Pertamina, sudah ada yang di Jepang, banyak sekali menjadi kelas menengah baru. Kita mulai di Kerawang misalnya tahun depan ada 300 calon manajer baru, dibiayai dari mulai makan, minum, dan gak boleh tinggal di rumahnya, harus dimeskan. Saya kenapa? Iklim lingkungan rumah kita sudah tidak menunjang lagi menjadi habitat bagi anak-anak soleh. Kenapa? Di rumahnya sudah main HP, ibunya nggak bisa negur. SD, keluar rumah motor-motoran, nongkrong sampai malam. Lingkungan kita hari ini sudah tidak menunjang lagi melahirkan orang kelas menengah baru. Caranya cuma satu, mereka di camp. Jadi anak-anak lulusan SMP harus masuk ke camp pendidikan untuk kelas menengah, diarahkan cara sikap, cara bersikap, cara berbicara, cara duduk, cara makan, cara pakai dasi, pakai jas, cara pakai sepatu, cara makan, semuanya dibentuk karena akan lahir dalam sistem pendidikan yang baik. Dulu banyak dilahirkan dari akademi kepolisian, akademi angkatan darat, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, sekolah-sekolah kejuruan atau sekolah ikatan dinas, banyak melahirkan orang profesional. Sudah selayaknya bahwa itu jumlahnya diperbanyak, Pemprov dan Pemda kolaborasi untuk melahirkan itu. Saya meyakini bahwa dengan kerjasama dan pikiran arah kebijakan yang memadai, dan kita kerahkan seluruh sumber daya anggaran yang kita miliki untuk perubahan dan kemajuan, insya Allah Karawang Masagi akan terwujud menjadi harapan yang kita harapkan.